Selamat siang, perkenalkan nama saya Sumino R. Sibarani, NPM 2082110 dari Universitas Medan Area, Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi. Kali ini saya akan membuat praktikum tentang morfologi buah dan bunga. Baiklah, pada praktikum kali ini kita akan masuk pada morfologi buah-buahan. Yang pertama dapat kita lihat di sini adalah buah jeruk atau yang biasa disebut citrus. Nah, di sini dapat kita lihat bagian luar disebut dengan epikarpium atau epikarp. Dan untuk bagian epikarpium ini terbuat dari kulit yang tebal. Yang di dalam kulitnya itu banyak mengandung kelenjar minyak. Kemudian mesokarpiumnya itu berserap warna putih. Yang ini. Yang melekat pada epikarpium. Jadi di sini ada mesokarpiumnya berwarna putih yang melekat pada epikarpium. Kemudian membran endokarp melipat ke dalam membentuk banyak ruang. Dan ini adalah bagian endokarpnya. Ini. Dan pada bagian ini adalah biji. Dan pada bagian tengah ini disebut dengan plasenta. Dan pada bagian garis-garis ini disebut dengan spektrum. Oke, untuk buah selanjutnya adalah buah tomat atau yang biasa disebut Solanum lycopersicum. Nah, ini adalah bagian luar tomat atau yang disebut dengan epikarpium. Dan dalaman ini adalah mesokarpium. Dan di sini adalah endokarpium. Kemudian ini adalah bijinya. Kemudian di sini ada plasenta. Dan ini adalah bagian sektanya. Dan ini adalah ruangannya. Kemudian kita masuk pada buah mentimun atau yang biasa disebut dengan Cucumis sativus. Dapat kita lihat bagian luar ini atau bagian kulit mentimun ini biasanya disebut dengan epikarpium. Dan ini adalah bagian daging mentimun atau bagian dalam disebut juga dengan mesokarpium. Dan dapat kita lihat ini adalah bijinya. Dan seperti yang dapat kita lihat juga jalur ini adalah jalur untuk biji yang disebut juga dengan plasenta. Dan bagian tengah mentimun ini disebut dengan spektrum. Jadi sekian dari morfologi buah-buahan. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada morfologi bunga. Dapat kita lihat di sini ada bunga tai ayam atau bahasa latinnya Lantana camara. Bunga Lantana camara ini termasuk bunga majemuk karena memiliki banyak bunga. Dan dia memiliki mahkota bunga. Dan pada bagian bawah mahkota bunga ini terdapat kelopak bunga. Yang ini. Dan dapat kita lihat pada bagian dalam mahkota bunga Lantana camara ini memiliki benang sari pada bagian dalamnya. Dan ini adalah kepala benang sari. Dan ini benang sari. Dan bagian ini disebut dengan tangkai sari. Nah, selanjutnya di sini ada bunga nemesia atau bahasa latinnya stromosa.
Bunga Nemesia ini termasuk juga bunga majemuk karena memiliki banyak bunga. Nah, ini adalah mahkota bunga atau tenda bunga. Dan pada bagian bawah tenda bunga ini disebut dengan kelopak bunga. Dan ini tangkai bunga. Dan pada bagian dalam bunga ini adalah kepala sari, dan ini benang sari, dan bakal bijinya di bagian tengah. Nah, selanjutnya bunga Morning Glory atau bahasa latinnya Ipomoea. Bunga Morning Glory ini termasuk juga bunga majemuk karena memiliki banyak bunga. Dan bunga Morning Glory ini berbentuk mahkota atau corong dengan mahkota yang menyatu atau yang biasa disebut dengan corolla. Ini disebut dengan mahkota, dan ini disebut dengan kelopak bunga, dan pada bagian ini disebut dengan tangkai bunga. Nah, pada bagian ini disebut dengan kepala sari, dan yang ini disebut dengan benang sari, dan pada bagian tengah ini disebut dengan kepala putik, dan di bawahnya disebut dengan tangkai putik, dan pada bagian dalam ini disebut dengan bakal biji. Sekian dari praktikum kali ini. Jika ada kesalahan kata-kata atau ada yang kurang jelas, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.